tahun 2023 ini tahun kebangkitan spiritual, itu dibongkar semua. Orang baik akan kelihatan, orang yang jahat itu akan terkelihatan. Jadi ini memang eksekusi dari Nusantara. Oke. Karena pembersihannya nanti 2024. Jadi menurut yang saya percaya sih, apalagi di Bali mungkin 2023 ini kan keluar semua kan. Ya, Penyakit-penyakit kita kan keluar Sami. Ranji, kenapa ya kita sering mendengar di Bali ini, orang Bali itu sesama orang Bali memang gini, tapi kalau sama orang luar gitu lembek. Fenomena ini jadi sebenarnya isu itu kalau ini nyepi tidak ditangani, kalau dari Polri sama TNI nggak tegas, besok misalkan meninggalkan masalah, ya tentu yang namanya Kapolres, Kapolda pasti akan diganti dong, nggak mungkin selama-lamanya. Jangan meninggalkan PR, mau nama baik nggak di Bali? Jangan seperti kasus Unud. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Aji AWK. Siap, terima kasih. Gimana kabar Ji? Baik, sehat. Gimana nih pengantin baru? Tambah kumis nih, seperti sekarang regional. saya giliran berkumis Ji. Iya. Niki Ji, tiang undang Aji kembali berkaitan dengan hebohnya fenomena nyepi. Iya, benar. Termasuk kebetulan kemarin yang sempat mukul Aji dulu jadi tersangka gitu ya. Oh iya, benar. Kemudian masalah bule Rusia Ukraina termasuk kasus Sunud pun kita akan obrolin juga di Ya, sini. tanya-tanya aja. Siap. Sebelum Aji berangkat ke Jakarta nggak? Besok. Iya, perjalanan agak berat ya, agak banyak ini Jakarta ke Batam, Singapura, sama ke Rusia ya. Jadi bulan ini padat. Karena ngejar sebelum Lebaran kayaknya. Nggih, Kang Yang demi Bali. Iya, ini 2023 nih Ki, tahun politik dan sepertinya banyak sekali masalah di Bali ini, Ji. Nah, tahun kebangkitan spiritual kalau menurut yang. Oh gitu ya. Ya, jadi 2023 ini kayaknya ya kalau kita lihat kan fenomena di Bali dan di nasional. Di nasional itu kayaknya orang-orang jahat itu, orang-orang korup itu kan semua terbuka. Kejadian-kejadiannya. Kita nggak pernah menyangka kan, misalkan apa yang terjadi di Kementerian Keuangan, di Bea Cukai, di pajak, bagaimana kok padahal kan medsos itu kan sudah ada lama ya, tapi kok 2023 ini dugaan-dugaan korupsi, dugaan pemanfaatan jabatan untuk kekayaan, ada transaksi ilegal sampai 300 triliun, belum lagi dari kita bisa vonis jenderal bintang 2, semua kan terbuka semua kan, terbuka artinya. Iki ampun, ada apa dengan tahun ini gitu mungkin ya. Kemarin kebetulan yang dari Jawa. Kan dari Jogja pas kan yang viral kasus nyepi kemarin, yang viral paling pertama di akunnya Ji ya. Iya, jadi gini, kemarin tiang pas nyepi nih kan tiang di Jogja, tiang ketemu sama temen-temen ya orang kejawen lah, banyak yang cerita. Dia menyatakan, Mas ini tahun 2023 ini tahun kebangkitan spiritual, itu dibongkar semua. Orang baik akan kelihatan, orang yang jahat itu akan terkelihatan. Jadi ini memang eksekusi dari Nusantara. Karena pembersihannya nanti 2024. Jadi menurut yang saya percaya sih, apalagi di Bali mungkin 2023 ini kan keluar semua kan. Penyakit-penyakit kita kan keluar Sami. Misalkan kita nggak pernah menyangka loh kalau di Bali itu begitu bule-bule yang selama ini kita bela, kita junjung. Ternyata sekarang keluar penyakitnya yang melanggar adat dan melanggar pidana kan begitu, yang akhirnya deportasi. Yang kedua ya termasuk fenomena nyepi kemarin kan, pelanggaran penistaan nyepi di Sumber Klampok, di Taman Pancing, menten di Jembrane, menten di beberapa tempat di Denpasar kan keluar Sami. Perbedaannya ada. Perbedaannya ini sebenarnya fenomena ini sudah terjadi tiap tahun sebenarnya. Tiap tahun terjadi. Cuman pelanggaran viral nggak nyepi. viral aja maksudnya. Bukan masalah viral nggak viral.
perbedaan nih kebetulan kan kemarin Tiang juga memonitor beberapa tahun lalu sebelum pandemi kasus pelanggaran nyepi niki juga muncul di Bedugul. Waktu itu ada Oh iya iya video iya sampai iya. Benar benar diklarifikasi benar sampai benar. diminta maaf ya. Tetapi saat itu reaksi orang Bali kan diam. Beda ya. Sekarang beda kan? Beda. Ya, Oke. kemarin-kemarin niki pelanggarannya akeh tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kok tahun niki reaksinya bener-bener masif gitu. Orang Mungkin karena simbol adat kita pecalang yang seolah-olah direndahkan mungkin ada di sana kalau nih. dulu pecalang pun pecalang pun pernah direndahkan oleh mantan pengurus FPI loh. Masih ingat nggak Oh kasus iya kasusnya Munarwan? Munarwan. Yang Oke, akhirnya Munarman. tersangka ya. Iya. Yang waktu itu pecalang justru lebih sangat terbuka dilecehkan kan gitu. Nggih. Tapi reaksi orang Bali kan waktu itu biasa saja. Iya, Sekarang niki luar biasa loh. Maksudnya satu hal kalau menurut pandangan Tiang gitu, satu hal yang membanggakan ya bahwa kita ini orang Bali tua dan muda itu hampir seluruhnya speak up. Itu yang harganya tidak ternilai sebenarnya. Kalau cuman menjadikan orang tersangka atau enggak, si oknum ini penjara atau enggak, ini kan masalah hukum ya, masalah biasa. Satu yang membanggakan saya niki, semua bicara loh. Semua speak up. Dan dulu yang malu-malu, sekarang akhirnya Lebih lagas. lebih lagas. Oke. Ya termasuk fenomena si otot kering itu Otot kan. kering. Nah, jadi kan coba dilihat fenomena ini dalam waktu berapa hari jeda. Pada saat yang sama, sebagian netizen mencerca si otot kering. Gara-garanya misalkan masalah diduga melecehkan ogoh-ogoh atau orang seniman kan gitu. Iya. Tetapi kan kita lihat keras sekali waktu itu, keras. Iya. Pokoknya Benar. pokoknya ini harus mendapatkan sanksi adat sampai dirapatkan oke, kan. oke. Tetapi selang berapa hari muncul bahwa nyepi justru dilecehkan secara nyata. Kalau si otot kering si Bisma ini dia hanya ngomong-ngomong aja. Iya. Yang ini dia udah praktek, praktek. sampai buka portal. Makin kan keadaannya berbalik. Orang makin lebih sadar, oh ternyata Rage terlalu keras sama orang Bali, ternyata sama orang luar, ternyata kita juga selama ini terlalu lembek kan begitu dengan Tamiu lah istilahnya. Itu alam yang ngatur. Alam ngatur nih Kak, semua. Kita nggak bisa. Sekarang kita coba lihat ininya ketika ada beberapa medsos memuat tentang fenomena dua ini malah berbalik sekarang yang mendukung Semeton Bali. Itu Kan pergerakan ada alam. tuh postingan yang isi otot kering itu Ji, di Instagram. Iya. Kalau sama orang Bali begini gitu Iya kan. benar. Cak Jadi matiang mai duel sangsi adat sabar menghargai gitu. jadi sebenarnya Itu yang heran Ji, kenapa ya kita sering mendengar di Bali ini orang Bali itu sesama orang Bali memang gini, tapi kalau sama orang luar gitu lemek. fenomena ini sudah terjadi sejak zaman leluhur kita. Jadi di dalam DNA kita, termasuk saya, termasuk siapapun Semeton, sudah ada bibit-bibit itu. Karena leluhur kita kan sampun memberikan contoh dari pergerakan Indonesia sebelum merdeka pun sudah ada contoh mantan nge. Kemarin ketika saya di Jawa, saya berdiskusi tentang bagaimana peran kerajaan. Yang waktu itu Mataram pada saat tahun 1800 dengan Bali yang waktu itu masih ada kerajaan-kerajaan. Disebut Aste Negara juga. Aste Negara. Jadi bedanya Bali dengan Mataram apa? Di Mataram dia bersatu. Jadi keratonnya ini kan cuma Jogja, Keraton Solo, Mangkunegaran, sama dari Paku Alaman. Jadi niki raja dengan Mahapati. Dan sampai sekarang ini kan tinggal satu provinsi cuma dua gitu. Oke. Walaupun banyak yang pinter-pinter gitu. Jadi mereka ini kan bedanya sama di Bali. Di Bali ini kan banyak puri. Iya. Dan banyak yang nginep wangse. Ya, cerita contoh mantan, misalkan di Pasemetonan kami
di dalam Tegah Kori. Itu 99% di pas semetonan tiang sebagai penglingsir, itu 99% tuh nyinep wangse loh, bukan pergusti loh. Bukan gelarnya, bukan gusti, bukan dianggap bergelar gitu. Nginep Yang lain ini wangsa kan nih ke napi mungkin yang awam nginep belum. wangse nih kan tidak pakai gelar dia. Oh, oke. Kan selama ini kan dikenal kalau kesatria nih kan ada macam-macam gelarnya. Kalau yang asli nih ke Pradewa, Iya, iya, iya. Gusti nih ke Majapahit. Nah, kemudian yang mungkin pada saat Belanda datang nih ke ada beberapa napi gelar yang memang disematkan ya mungkin karena situasi Bali seperti Cokorde, Anak Agung itu kan dianggap yang mewakili Puri. Iya. Tetapi kayak semeton-semeton tiang niki akeh yang nggak pergusti, dia yang namanya biasa-biasa saja. Nah, ternyata setelah ditelusuri itu kan berdasarkan sejarah nika ada yang namanya Kagebuk Puri. Nah, misalkan hubungan kami misalkan dengan Puri Agung Denpasar. Nah, di Puri Agung Denpasar nika leluhur kami sampai yang kelima di sana. Permasalahannya adalah ketika terjadi perang kan lari. Nah, di Bali juga banyak niki para Arya-Arya niki. Oke. Yang dulunya pakai gelar, kemudian lari kemana memang perang saudara. Perang saudara niki kan karakter. Iya. Karena kita tidak mau bersatu kan. Nah, muncul kesatria yang merasa lebih hebat, saya yang harus menguasai kerajaan kan seperti itu. Makanya pecah. Ya, misalkan di beberapa kabupaten nih ke purinya sampai banyak sekali ya. Di Badung saja kan akeh niki. Kayaknya di Bali itu puri ini kok pecah-pecah gitu ya. Nah, Nike, ya kalau tadi pertanyaan Edwin tadi, kenapa kok karakternya kita seperti itu? Karena dari zaman leluhur sampun begitu. Ya, nah ini kok zaman leluhur. Ada zaman kedua. Zaman kedua itu zaman Indonesia merdeka. Nah, zaman Indonesia merdeka, pengkhianatan itu ketika penjajah itu datang ke Bali dan para kesatria-kesatria Bali, pahlawan-pahlawan Bali ini datang dengan munculnya puputan di mana-mana dan akhirnya kenapa bisa raja-raja dulu yang puputan itu sampai gugur termasuk dari pahlawan nasional kita I Gusti Ngurah Rai ya itu kan karena ada orang-orang Bali yang berkhianat yang bekerja sama dengan namanya Belanda. Oke. Makanya bisa ketahuan, oh di sana tempatnya, di sana persembunyiannya. Jadi Nike di zaman kemerdekaan. Ada lagi zaman yang lebih parah Nike zaman PKI. Edwin harus tahu loh. Oke. PKI pembantaian paling besar di Indonesia Nike di Bali. Diperkirakan 100.000 orang Bali mati karena dibantai. Bukannya di Jawa aja paling banyak. Di Jawa ada hanya 1-2 provinsi. Ya, tapi kalau dari sisi jumlah Ya. Bali. Oke. Karena Di kebetulan Kelungkung kan ya pertama ya. hampir merata di seluruh Bali. Di Jembrana tuh paling banyak gitu karena mungkin dekat pesisir. Kebetulan kan waktu itu kan almarhum ayah tiang kan ketua PNI waktu itu ya, Partai Nasional Indonesia yang dengan Soekarno. Lawannya tentu kan PKI waktu itu. Nah, jadi kita nih tahu tiang punya semua literaturnya semua, saksi-saksi sejarahnya. Pada saat PKI ini seluruh orang Bali ini agamanya Hindu loh. Mereka punya merajan, tapi mereka dianggap tidak bertuhan. Makanya pembantaian, ada yang dendam pribadi, Katanya ada sampai anggota keluarga pun disikat iya, juga. dipotong Sampai ini. kayak gitu ya dulu ya. Dulu ada yang perempuan-perempuan diperkosa, ada yang dimasukin namanya ke lubang-lubang. Makanya di Bali saya nggak sebut desa ya. Iya. Tapi di Jembrana di Buleleng nih akeh menten ada lubang-lubang yang ditemukan untuk masukin korban PKI. Korbannya itu ya. Oke. Ya, karena kan kita pernah lihat, tiang soalnya pernah dulu buat upacara dengan Ide Pedanda Sebali almarhum Swargi. Waktu Nike di Bajresandi kita buatkan istilahnya kayak nilepati kayak ngaben masal untuk korban G30 SPKI. Oke. Nah, jadi dari sana kita lihat 3 kejadian iki. Ketika perang puputan, ketika Indonesia merdeka dengan pahlawan Ngurah Rai dan ketiga G30 SPKI tahun 65, 1908, 1945, 1965 dalam jangka waktu less dari 50 tahun kita sudah berani perang dengan orang Bali. Makanya kalau sekarang terjadi seperti itu,
Kalau ada orang Bali melanggar dicaci maki, mereka ditantang oleh sesama orang Bali, Nika sudah tidak sesuatu yang baru karena leluhur kita sudah melakukan itu. Iya, oke. Makin cara kita sekarang gimana merubah itu. Dan dengan kekuatan sosial media kita bisa. Saya optimis kita bisa merubah karakter itu. Kalau Tiang pernah baca sebuah buku sih, karena faktor Bali itu menjadi tuan rumah turis katanya. Jadi terlalu mecek manggis sama Tamiu lah istilahnya kan, entah turis WNA atau domestik lah gitu. Karena Bali kan sebagai penjual pariwisata gitu. Kalau kita kasar sama tamu, mereka tidak akan datang gitu kan, perspektif dari buku yang dia baca gitu. Dulu kalau menurut gitu yang dulu, karena sekarang dengan beraninya orang-orang Bali melawan bule. Nah itu makanya dulu orang Bali menyanjung bule. Karena yang sekarang datang justru mindsetnya beda. Dulu menyanjung karena yang datang bule kaya. Apa-apa. Sekarang bule miskin ya. Kalau bule kaya datang kerjasama. Ya kan di Bali kan banyak fenomena orang-orang Bali yang menikah dengan WNA. Dulu kan mungkin peraturannya masih ketat ya. Misalkan kalau ada bule mau investasi, cara yang paling gampang kan dia menikahi orang lokal. Karena dengan menikahi orang lokal, jadi investasi tanahnya dikasih suami atau istrinya kan. Benar. Nah, jadi kalau dulu peraturannya memang begitu. Jadi menurut yang fenomena mungkin mecik manggis yang tadi disampaikan dan sampai ada kerjasama itu kan sudah berlangsung semenjak tahun 70-an. Iya. Jangan lupa loh, pariwisata itu di Bali itu baru tahun 70-an. Salah satu simbolnya dibangun Bung Karno itu adalah Hotel Grand Bali Beach. Yang sekarang justru jadi rumah sakit. Rumah sakit, tapi hotelnya tetap ada. Oh, hotelnya tetap ada. Rumah sakitnya lain, itu hotel tetap ada itu. Saya kira hotelnya dibongkar kemudian jadi gitu. Itu tetap hotelnya ada, tapi hotel buat penunggu pasien. Gitu. Rumah sakit gedungnya sudah ada, tetap ada di sana, di sebelahnya. Beda tempat nih Kak Jik ya? Oh enggak, satu kawasan. Nanti satu kawasan, hotel tetap jalan, tetapi gedung-gedung rumah sakit itu bangun baru. Tapi kenapa karyawannya di PHK semua katanya? Kalau yang kemarin nih ya mungkin ada faktornya yang di PHK nih karyawan sama yang caddy, yang golf. Kemarin kan Tiang Nakani juga. Ya mungkin diperlukan karyawan hotel mungkin yang lebih digital, mungkin yang lebih muda. Karena kan kita tahu kalau hotel-hotel di bawah BUMN kan banyak yang lingsir-lingsir. Tapi nanti mereka yang muda-muda kita akan berikan kesempatan untuk kerja lagi. Nah, kemarin memang dibereskan manten dulu, kan lumayan dapat pesangon. Nika tengat Nika katanya di Hotel Bali Beach Nika. Tiang baca Nika dulu di sana bekas kuburan kalau Tiang baca di sana Nika di hotel. Jadi ada fenomena menarik itu pada saat mau buat itu. Jadi waktu itu ayah Tiang dipanggil Bung Karno ke Jakarta. Bung Karno dapat dana pampasan perang Jepang. Jadi kita dapat kompensasi. Kan perang nih. Iya. Nah, dalam hukum internasional salah satu untuk menghukum Jepang, jadi internasional ini meminta Jepang membayari negara-negara yang diang perangi. Jadi dana pampasan namanya. Jadi kita dapat dana grand banyak nih. Bung Karno nih berpikir mau buat apa di Indonesia. Buatlah contoh, buat Monas, buat Hotel Samudra di Sukabumi, buat Hotel Indonesia. Itu dana pampasan perang. Buat yang namanya Hotel Bali Beach. Bung Karno bicara sama ayah Tiang almarhum. Wedastra, ini saya mau ke Bali nih, mau buat hotel paling tinggi di Bali. Kira-kira nggak ada yang bisa bikin hotel seperti itu ya. Kira-kira tempatnya di mana? Jadi ayah Tiang sebagai orang Partai Nasional Indonesia PNI ya ngasih saran. Oh ada tuh tempatnya bagus, walaupun memang dikenal waktu itu sakral angker. Makanya waktu Nike beliau kan temennya banyak nih orang-orang Gria di Sanur kan akeh teman-teman keluarga kami zaman itu. Nah bicaralah begini. Makanya sekarang di Sanur banyak hotel-hotel nih dimiliki oleh Gria-Gria. Karena di sana pendukung Soekarno semua gitu. Jadi bagus. Sama seperti Ubud, tidak lepas ke investasinya ke orang luar, hanya orang pribumi lokal di sana. Itu bagus itu. Sanur Ubud nih bagus. Nah, kembali ke konteks Nyepi dulu, Ji. Terus
agar kejadian ini tidak terulang terus di nyepi-nyepi berikutnya, apa kira-kira yang perlu dilakukan? Karena kan di Bali sudah terlanjur ada kampung-kampung saudara kita Muslim kayak gitu kan. Misalnya kalau mereka kan bahasa-bahasa dari teman saudara kita kan, oh ini kan satu kampung dari memang kampung Muslim, jadi kami hanya keluar di wilayah kami saja. Misalnya seperti di Taman Pancing, memang berjualan di sekitar kampung saja gitu. Nah, bagaimana pihak PHDI kemudian pihak adat pemerintah di Bali menyikapi yang begini? Ya, jadi pertama kalau menjawab hal itu, pertama yang harus diselesaikan adalah masalah hukumnya dulu. Ya, terutama kasus Sumber Kelampok niki. Berkelompok niki ya. Harus karena tidak boleh hanya sekedar minta maaf ya, tetapi proses seperti kemarin kan desa adatnya bagus nih Kang mengatakan bahwa maaf diterima ya, tentu ya nama kita namanya sesama bangsa ya meminta maaf ya silakan, tetapi proses hukum harus dijalankan. Biar ada efek jerah lah. Biar ada efek jerah. Dan dalam bahasa hukum itu kita memerlukan ada yang namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu contoh pedoman hukum. Nah, pedoman hukum kalau seandainya tahun depan terjadi, masa depan terjadi, artinya anak-anak muda generasi berikutnya niki punya suatu contoh. Oh, dulu pernah ada kejadian Sumber Kelampok, penanganannya seperti ini. Nah, jadi niki tergantung Bapak Kepolisian, baik Kapolda, Kapolres, termasuk juga dari aparat desa mau nggak melanjutkan kasus ini. Nah, kalau misalkan ini dilanjutkan sama seperti misalkan kemarin di luar Bali kan ada salah satu oknum dia ganggu ibadah Kristen. Ya, dia mengganggu di gereja. Sekarang sudah ditetapkan sama tersangka mungkin. Tersangka. Artinya di sana dengan ditetapkan tersangka, orang jadi ngerti baik pihak satu, pihak dua ini nggak berani macam-macam lagi. Di Bali kita sedang uji. Bisa nggak ini Kapolda dengan Kapolresnya begitu? Kalau tidak bisa, silahkan masyarakat Bali menilai. Tiang sebagai komite 1, saya akan bicara dengan Kapolri nanti. Apakah mungkin nanti ada penggantian pejabat, ada mutasi, nggak masalah. Karena kan jabatan sementara. Yang kedua, setelah proses hukum ini berjalan, dan masyarakat jangan salah ya bahwa dalam bidang hukum itu ada dua hal kan. Ada yang namanya temuan, ada yang namanya laporan. Nah, walaupun masyarakat Bali kemarin teriak-teriak di medsos, tetapi jika desa tidak melapor, tidak bisa diproses. Terus konteks Sumber Kelampok melaporkan ya? Kan sudah melapor. Katanya sih dari desa adat sudah melapor katanya, tapi yang perlu periksa ke Polres. Iya benar. Ya, tapi kalau seandainya misalkan cuman heboh di temuan di medsos, dia hanya akan ditahan 1-2 hari dia dipulangin. Nah, jadi harus ada delik aduan. Delik aduan ya. Gitu. Benar. Nah, makanya kemarin saya senang kalau ada anak muda yang melaporkan, bagus kan begitu. Ya, jadi keberanian itu dipuji. Nah, sekarang yang ketiga niki yang membuat saya heran. Niki kan sudah hampir berapa hari nyepi niki kan kejadian itu. Ada nggak statement dari eksekutif di Bali? Baik statement menenangkan atau mengarahkan. Ada nggak statement dari gubernur atau dari bupati wali kota gitu ya. Ada nggak statement? Jadi niki menurut Tiang itu hak mereka tidak bicara. Mungkin meten hitung-hitungan. Tahun politik. Ya. mungkin lumayan ada nih suara nih saudara kita nih. Jangan salah, belum tentu milih loh. Belum tentu ya. Kemarin kan Denpasar golput. Oh iya, tahu nggak golputnya berapa? Golputnya lebih dari 50% di Denpasar kan? Jadi si wali kota sekarang itu suaranya cuma 150. Mungkin yang milih itu mesin partai aja mungkin. Jadi yang golput 200.000 loh. Benar. Kalau ditanya teori, mohon maaf. Iya. Kalau Anda diem itu rugi karena belum tentu milih. Karena kan kita tahu kan di Indonesia ini kan ada yang namanya politik identitas. Benar. Politik identitas itu ada satu kadang-kadang ya di beberapa kelompok itu ada himbauan untuk nggak milih orang yang di luar dari mereka. Itu kan terjadi gitu loh. Jadi kalau menurut Tiang ya kita harus tegas, jangan hitung-hitungan. Yang kita bela kan sesunan nih.
keleluluhuran kita yang nggak kelihatan yang kita bela niki. Iya. Niskala. Nah, sekarang otomatis lah kalau misalkan di beberapa wilayah niki menten kejadian desa rame bagaimana, ya mungkin secara skalanya mungkin agak sulit untuk penanganan. Tetapi kan niskala kan tahu ini mana sih dari warih-warihnya yang mau membela leluhur. Nah, Nike, jadi saya harapkan dan saya heran niki kok Bupati Jembrana nggak bicara, Wali Kota nggak bicara, PJ Bupati Buleleng nggak bicara, kok Bapak Gubernur kita nggak bicara, kok malah ngurusin tim sepak bola Israel. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Nike pun alam Nike, karena mungkin belum. Saya malah salut sama Bapak Ketua DPRD Bali, Bapak Adi Wiryatama. Beliau malah sudah bicara. Proses hukum lanjut kan begitu ya. Malah Ketua DPRD Pak Adi itu bagus. Nah, kalau menurut yang sekarang penanganan berikutnya apa? Solusinya adalah harus ada kesepakatan dan tahun depan pasti akan berubah. Nah, kita sudah rencanakan tahun depan 1 tahun sebelum Nyepi ya, selain kita sibuk sama ogoh-ogoh, ini beberapa organisasi sudah melapor ke Tiang, sudah minta izin dan restu. Punapiji kalau seandainya tahun depan 1 minggu sebelum Nyepi kita blow up lagi kasus ini. Maksudnya diingatkan gitu loh. Ini kan implementasi ajaran Bung Karno jas merah. Bagus. Misalkan tahun depan nanti Nyepi, nanti semua kasus-kasus di Sumber Kelampok, di Jembrana, di Bedugul, kita akan revitalisasi sama anak-anak muda itu. Saya silakan saja itu implementasi dari jas merah. Yang penting itu memang benar terjadi fakta, jangan bohong seperti itu. Iya. Nah, jadi mungkin solusinya begini mantan ke depan. Kita harus berikan suatu zonasi mungkin ya. Pertama, mungkin ke depan kalau kawasan-kawasan seperti misalkan Kampung Jawa gitu ya. Itu kalau menurut Tiang selama mereka berasal di dalam kampung di kewilayahan kalau menurut Tiang sih nggak masalah ya. Tetapi jangan sampai ada aktivitas ekonomi di ruang publik. Yang di Taman Pancing itu kan ruang publik sebenarnya. Maksudnya kalau kampungnya misalkan terzona gitu buat Tiang nggak masalah. Kalau terzona nggak masalah ya. Karena menurut Tiang kan nggak elok juga ya. Maksudnya teman-teman kita maksudnya untuk tidak diberikan kesempatan minimal keluar rumah kan gitu Cuman misalkan aktivitas naik motor jangan, naik sepeda, berjualan jadi kayak basar jangan. Ya boleh lah kalau misalkan mau cari angin kan silahkan aja kan gitu yang pertama harus ada zonasi daripada begini terus. Kalau di Sumber Kelampok itu keluar zona itu. Itu di Jalan Taman Segara Rupa ya, saya pernah lewat jalan itu. Itu di bawah Taman Nasional Bali Barat. Itu sudah wilayah milik negara, itu nggak boleh. Makanya liburan kemarin dia ke pantai, salah. Karena pertama salahnya dia masuknya ke wilayah negara, publik yang tidak ada hubungan sama kampung. Jadi itu bukan kampung Madura atau bukan kampung Jawa. Dia sudah masuk ke wilayah publik. Taman Pancing pun begitu. Karena Taman Pancing kan sungai itu. Itu adalah wilayah publik. Ini harusnya steril. Tapi kalau seandainya misalkan nanti di area kampung-kampung misalkan dizonakan khusus, mungkin kita bisa minta bantuan banser, mungkin dari teman-teman NU, Muhammadiyah, itu kan untuk bantu menjaga kan bagus sekali. Sama seperti misalkan kampung Kristen. Kampung Kristen di Tuke, di Badung maupun di Jembrana, di Wonosari yang 99%-nya bukan Hindu, ya kita harus ada kebijaksanaan, tetapi mungkin catatannya jangan bawa motor, sepeda, ada olahraga, ada orang jualan tuh mungkin jangan. Ini sebenarnya kan kalau Tiang amati dari tahun ke tahun dari dulu sudah banyak evaluasi lah dari orang Bali sendiri kan terhadap pelaksanaan Nyepi. Misalnya dulu waktu belum dimatikan internetnya, riuh sekali. Justru orang Bali yang rame keluar gitu Mungkin alasan dari teman saudara kita di agama lain kan gitu, loh, kenapa kami nggak boleh orang Bali sendiri lihat tuh di medsos itu rame nyepinya gitu kan. Tapi semenjak sudah dimatikan internetnya, agak jarang sekarang. Agak jarang. Itu masuk akal menurut ya. Makanya kita harus introspeksi.
kita jangan hanya nyalain orang, tapi kita juga ya harus mulat sarire lah Nah, kan ke depan bagaimana. juga akan begitu. Kalau orang Balinya sendiri masih suka keluar rumah juga pada saat nyepi. Saya nanti setuju. Kita juga akan Kasih sanksi. sanksi juga kan Setuju gitu ya. kan. Benar. Jangan tebang pilih. Kalau sekarang kita bisa keras sama orang luar, kita ke depan itu kita harus tegas kepada orang kita. Gitu loh. Kalau sama orang Bali yang sampai mereka di jalan bagaimana ya harus kita berikan ketegasan. Bahkan sampai ada rumor begini, oh kalau nyepi jam 4 sore sampai jam 6 itu istirahat nyepinya gitu. Saya baru dengar itu. Ada itu rumor itu, saya nggak sebut desanya itu. Ya jadi mungkin yang saya takutkan jika kasus-kasus niki tidak tidak diselesaikan oleh para pejabat nih, baik aparat hukum maupun pejabat publik, ke depan ini ada potensi loh akan muncul isu SARA. Betul. Ini kan sekarang kan lagi riuh itu di medsos, anak muda milenial atau anak muda yang generasi YZ ini mereka ini harus tahu loh bahwa dulu tuh pernah ada kejadian perang suku di Sampit sama Sambas kalau nggak salah di Kalimantan lah kalau tidak salah Kalau di ya. Bali memungkinkan ada begitu, Ji. Kan dulu kita udah pernah itu Udah pernah, ada yang namanya waktu gestok itu. Oh. Itu kan sebenarnya di dalamnya termasuk suku agama di dalamnya. Itu suku agama loh. Iya. Kamu kira itu yang Yang motong di gestok maksudnya? yang gestok G30S. G30S tuh. Itu yang dikira yang motong-motong kepala orang itu menurut kesaksian tokoh PNI, kamu kira orang Bali aja? Enggak. Ada temuan bahkan waktu itu kan ya TNI atau ABRI di bawah komando Soeharto. Itu TNI sama ABRI itu waktu kejadian di Bali itu menurut para saksi mata, tokoh-tokoh PNI, menurut cerita-cerita itu mereka justru nggak terlibat. Mereka nih waktu zaman Soeharto, siapa sih tahu Soeharto kan menjatuhkan Bung Karno. Itu justru aparat tentara waktu itu mengarahkan. Di sana. Dia bersih tangannya. Orang-orang lain lah yang disuruh potong-potong kepala orang. Iya gitu dah. Tiang baca bukunya kan, cuman sayangnya kan di televisi itu yang ditayangin versi satu pihak aja kan sebenarnya. Di Bali itu G30 SPKI itu urusannya suku agama. Di Jawa gerakan G30 SPKI itu tidak hanya membasmi komunis, tetapi juga membasmi kaum kejawen. Oke. Ada agenda tersembunyi juga ya. Ada. Banyak kan sekarang kan banyak organisasi dari organisasi spiritual yang dulu orang-orang tua kakeknya adalah korban. Pokoknya dulu, Win tahu nggak pada saat Indonesia merdeka, ini menurut tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh nasionalis. Pada saat Bung Karno baca tanggal 17 Agustus 45, itu dipercaya sama kaum nasionalis setengah dari penduduk Indonesia itu Hindu dan kejawen. Waktu itu penduduknya cuma 100 juta. Waktu itu. Tengah nih ke orang kita. Waktu Indonesia merdeka tahun 65 sampun kesempatannya. Termasuk di Bali. Jadi sebenarnya isu itu kalau ini nyepi tidak ditangani, kalau dari Polri sama TNI nggak tegas, besok misalkan meninggalkan masalah, ya tentu yang namanya Kapolres, Kapolda pasti akan diganti dong, nggak mungkin selama-lamanya. Jangan meninggalkan PR, mau nama baik nggak di Bali? Jangan seperti kasus Unud. Kasus Unud dari sudah diekspos oleh pejabat aparat di kejaksaan, ya tiba-tiba lagi berjalan sudah tetapkan tersangka, ya mutasi akhirnya keluar Bali. Sekarang kan kasihan juga aparat yang sudah melanjutkan kan. Iya. Nah, Nike pun peran dari DPD RI, saya sebagai wakil rakyat, kalau ada aparat yang mungkin begitu kerjanya kan kita bisa ngobrol dong. Saya bisa ngomong sama Jaksa Agung, saya bisa laporkan kepada Kapolri dan Panglima Bukankah TNI. itu udah sering terjadi di lingkup kejaksaan? Yang amati kan sering gitu. Oh, saya mau netapin tersangka, lagi beberapa harinya mutasi gitu kan.
Ya, Bukan kali pertama lah terjadi seperti itu. ya makanya kita harus dukung kinerja dari Bapak Jaksa Agung. Bapak Jaksa Agung tentu juga akan perlu informasi dan masukan kan. Yang jelas yang punya akses ke Jaksa Agung kan tentu Tiang selaku anggota DPD. Oke. Ya, jadi Tiang punya akses, saya punya kekuasaan untuk menyampaikan itu. Saya akan laporkan, Pak, di Bali ada 9 kejaksaan kepala kejari negeri, ada 1 kejaksaan tinggi, ada 9 kepala PN, ada 9 Kapolres, ada 1 Kapolda, ada 9 apa kalau TNI apa ya, Kodim ya, ada 1 Korem. Kan tinggal saya laporkan aja. Kalau rapat sama Panglima, sama Kapolri, sama Jaksa Agung, sama Menko, kalau di pusat itu ngeri loh rapatnya. Karena kita bisa kasih nama. Oke. Misalkan Tiang nih, ada petugas imigrasinya nggak becus nih, atau kepala kanwil apa hukum atau kepala imigrasi, kita bisa langsung kasih nama loh kepada menteri. Pak, Arya Wedakarna mewakili 742.000 ya konstituen Suara saya. terbanyak di Bali. Saya minta pejabat ini diganti. Oh oke. siap senator, siap. Lagi berapa bulan ampura mutasi sambut. Nah, cuman kan tinggal kita ngomong mutasinya jangan dekat-dekat Bali, Pak. Mutasinya di luar sana. Saya pernah loh rekomendasi orang untuk tapi mutasinya di daerah terluar Indonesia gara-gara Oh, bisa rekomendasi juga, Ji? bisa. Oh, Bisa. Dulu pernah tuh ada oknum di airport lah, saya nggak sebut jabatannya apa. Berarti- Dia ngantem turis Cina. Turis Cina dipukulin sama oknum ini yang pakai seragam ini. Iya, Penjara lah hukum ini oknum ini. Dulu Pak Kapoldanya baik itu, Pak Sugeng waktu itu. Beliau sudah dirjen. Pak Kapolda telepon saya waktu itu. Ji, itu salah itu yang di airport. Ya akhirnya dipenjara lah sebulan. Setelah penjara udah rekomendasi tanda tangan kirim ke menteri. Saya nggak mau Pak ditempatkannya di Jawa atau di sebelahnya Bali gitu. Saya maunya di luar pinggir-pinggir Indonesia. Biarin aja. Itu makanya jangan ragu sama DPD. Ya. karena yang sempat yang undang ke sini DPD itu seorang merasa sangat kecil sekali jadi DPD, Ji. Mantan DPD. DPD RI itu besar. Kewenangannya kalau dari terbatas. segi anggaran iya, kalau dari Dari segi segi anggaran ya. iya. Dan dari segi kewenangan pun menurut dia itu kok sepertinya nggak bisa gitu. Enggak besar. Buktinya apa yang Aji tangani selama Makanya ini kan saya kasih contoh waktu ngobrol sama beliau kan. Oh, masa nggak bisa Pak? Itu contohnya AWK bisa juga naik. tergantung. Makanya Berarti sesama DPD nih. kalau menjadi anggota DPD, ini ada nih beberapa calon-calon anggota DPD sukanya teriak-teriak aja kan begitu ya. Sukanya ngedatengin itu tuh harus ada yang namanya intelektual. Intelektual ya, oke. Saya bukan artinya, maksudnya begini ya. Jali anggota DPD itu bukan hanya mungkin sekedar ormas atau sekedar dia punya follower banyak misalkan di medsos. iya. Enggak. Ini DPD ini dia harus baca undang-undang. Dia harus bisa bicara dengan undang-undang. Kita kan milih anggota dewan yang bisa berdebat sama doktor loh. Berdebat sama dirjen, berdebat sama orang yang bahasa Inggrisnya kayak air. Iya. Berdebat sama orang yang PhD, yang magister, yang sarjana. Dan mereka itu orang-orang di pusat di nasional duwag-duwag. Kalau kita nggak Kita ini bisa- kan kimut, kan kadang-kadang malu ya. Ya, bayangin aja satu orang minoritas Bali nih, dia rapat sama 50 orang. Yang mungkin mereka backingnya besar-besar loh. Iya. Nah, jadi sekarang nggak bisa. Misalkan hanya sekedar di Bali, misalkan petantang-petenteng pingin jadi DPR, pengen DPRD, saya mantan ormas, saya mantan ini, nggak bisa. Makanya ke depan, Ika harus bener-bener milihnya gini aja lah. Kalau orang pintar juga belum tentu bisa debat. Iya, betul. Saya nggak percaya itu juga. kan Ternyata mental ya. Oke. Mental. Jadi kalau menurut yang harus ada suatu sisi akademisnya juga. Bayangin aja Edwin, kalau rapat ya, kita baca undang-undang tuh bisa 300 halaman loh. Buset. Siap nggak duduk di kursi dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi? Buset, gitu aja ya? Oke. Gila. Dan di dalam ruangan itu hanya diizinkan cuman bawa mineral water. Tidak boleh bawa apa-apa.
Makanya walaupun kursinya empuk, kan banyak orang tidur tuh anggota DPD. Anggota DPR kan ada yang tidur. Memang wajar karena capek. Kalau menurut yang. Jadi buat saya memang capek jadi DPD. Nah, seperti saya nih makin. Kemarin Jogja. Sekarang sebentar malam saya berangkat Jakarta. Besok saya sudah ada di Banten. Besok malam sudah nyampe Bali. Lagi 2 hari terbang lagi ke Batam. Batam tiang harus ke Singapura, transit sebentar cuma 6 jam. Rapat. Balik lagi Singapura, balik Jakarta. Bali, terus kemudian tiang baru kemarin dapat tugas saya harus ke Eropa. Ya, terbang 18 jam. Itu agenda DPD semua ya? Kalau mau tahu contoh nih agendanya Haji 2 minggu ke depan ya. Ini sekarang podcast nih. Iya. Sore berangkat. Rapat besok di Banten. Balik malamnya udah besok malam udah di Bali. Besok malam di Bali, udah langsung bablas langsung sampai ke Kazakhstan. Saya harus ke Rusia. Iya. Dan itu kan itu kan debat. Udah itu di pesawat naiknya kursi ekonomi pula kan. Ya, maksudnya dulu sebelum tiang jadi anggota DPD, mohon maaf, tiang selalu saya bisnis kelas. Tapi sekarang anggota DPD, saya selalu malu sama Pak Jokowi kan. Pak Jokowi sederhana, saya memberikan teladan. Jadi selama 8 tahun tiang jadi anggota DPD, selalu duduknya di belakang sama masyarakat. Tiang nggak pernah cari pesawat pun carinya yang murah-murah. Kalau dulu saya selalu misalkan pakai yang plat biru, yang bagus. Sekarang enggak. Tergantung protokol. Iya, Mau cari pesawat yang AC-nya nggak jalan kayak semua. itu. Misalnya kalau nggak Aji ikuti tuh agenda semua itu bisa aja kan? Misalnya kalau diam kita nggak dapat sanksi. Oh, dapat sanksi ya? Iya, dapat sanksi. Kita dapat sanksi. Di absen. Kamu kira kita nggak absen? Kita kayak anak sekolahan loh. Jadi ketika rapat absen. Ketika besok rapat di kantor gubernur Banten absen. Absennya harus absen sama foto. Itu diperiksa semua, dihitung semua. Di Zoom absen. Iya. Nggak bisa kita petantang-petenteng, itu nggak boleh. Nah, masalah boleh Ukraina sama Rusia di Bali ini sebenarnya gimana aja ya? Gini. Rusia Ukraina kan ada 2 permintaan waktu itu Provinsi Bali. Yang pertama adalah tidak boleh ada yang namanya menyewa motor. Satu lagi akan diusulkan pencabutan visa. Nah, itu gimana menurut aja? Jadi tiang saya melihatnya dari unsur tata negara ya, unsur hukum ya. Pertama, ketika pemimpin di Bali mengatakan itu akan menutup atau tidak boleh menyewa motor, itu melanggar undang-undang. Karena bule-bule di Indonesia itu dilindungi undang-undang. Sama dengan orang Indonesia yang sekarang liburan di Jepang, di Turki, di Korea, mereka dilindungi undang-undang sama negara tersebut. Tidak boleh ada diskriminasi. Nanti bisa digugat internasional. Capek lagi kita, ya. Jadi selama bule itu punya SIM internasional, selama dia menunjukkan license-nya, dia bisa nyewa apapun. Mau nyewa mobil, mau dia nyewa motor. Itu bisa. Ya, jadi makanya nih mentah nih. Makanya sekarang kan himbauan dari pemerintah Bali kan diabaikan. Tetap aja rental tetap jalan, bule tetap aja jalan. Karena kita harus memikirkan bule yang baik. Benar. Ya, bule yang kan nggak semua kan? Tidak semua, ada bule yang baik. Seperti kemarin kan yang artis Hollywood itu kan bagus tuh. Yang pakai helm, yang mereka membantu. Kita yang nih selalu berpikir positif kok. Jangan kita jadi pemimpin gerasa gerusu hanya ngelihat segelintir kita langsung eksekusi, bagaikan Sakurata gitu. Apa istilah kepribahasannya tuh, ngusir tikus lumbungnya dibakar. Itu nggak boleh. Karena kita harus pikirkan yang punya rental nih, banyak yang punya rental misalkan orang yang tidak berizin, mungkin yang sporadis, itu kita rapikan. Itu yang nomor 2. Jadi ini mentok ya, itu akan gagal, itu tidak boleh nyewa rental itu. Yang kedua, mencabut visa Ukraina dan Rusia. Visa on arrival. VOA ya. Ya, VOA ini ditentukannya bukan oleh menteri, oleh presiden.
Oh, presiden ya. Jadi kenapa kalau seperti Edwin lihat misalkan ketika G20, ketika ada acara internasional, selalu presiden kita rapat empat mata kan. Rapat namanya ada hubungan bilateral. Ya. Nah, seperti di G20 yang datang 20 negara, tapi Presiden Jokowi ada acara berdua-berdua nih. Indonesia sama Amerika, Indonesia sama India, itu namanya bilateral. Oke. Dalam pembicaraan bilateral itulah VOE dimasukin. Ini deal antara presiden. Jadi Perdana Menteri India, bebaskan rakyat saya datang ke negaramu. Aku bebaskan rakyatmu datang ke negaraku Indonesia. Salaman deal. Tiba-tiba ada gubernur minta Cabut. Itu kan artinya kan melawan yang di atasnya. Makanya nggak pernah ngomong lagi sekarang orang-orang yang mau visa on arrival. Kedua, Indonesia punya 10 Bali baru. Ada Mandalika, ada Labuan Bajo, NTT, menten Raja Ampat, menten Borobudur, Bromo. Kalau ini dicabut, ya misalkan ada usulan, itu daerah lain dampaknya bisa protes. Oke. Benar, ini bisa dilawan. Jadi bukan Bali aja sebenarnya. Nggak bisa, Bali kan bukan negara sendiri. Iya. Makanya akan gagal. Saya maksudnya gini loh. Bolehlah kita emosi, marah gitu ya. Tapi kita tata dong, tata saja. Contoh, bagus itu ada saran kemarin. Kenapa sih kita nggak buat aplikasi khusus daripada kita koar-koar seperti misalkan Bapak Wagub ngomong ya. Di Bali ini sudah ada kampung turis loh. Oh iya, kan sudah ada katanya. Mohon maaf. Kalau selevel wakil gubernur nggak boleh bicara begitu. Bali ini kampung turis, kampung Rusia, kampung apapun. Sekarang tunjuk di Lokus. Tahu lokus kan? Lokasi secara hukum. Lokusnya di Pak Wagub. Mana lokasinya? Tinggal ngomong aja sama DPD, sama imigrasi. Kita datengin, tapi kita nggak boleh grebek loh. Karena ketika turis itu dia nyewa, dia bayar pajak, dia visanya aktif, dia dilindungi negara. Terus kalau misalkan turis ada punya kampung Rusia, terus kita mau ngapain? Wong negara kita membuka kok untuk mereka. Sama seperti mungkin di Suriname menten kampung Jawa, di Jerman menten kampung Bali, di Hungaria menten pura Bali di sana. Apa salahnya? Kalau ngelanggar kita ciduk. Tapi kalau nggak ngelanggar kita nggak bisa berbuat apa loh. Wong mereka nyok ini kan, dan setiap tanah di Bali kan tanah adat. Masa desa adatnya nggak tahu kalau ada kampung Rusia? Jadi buruh tiang itu jangan ngomong di atas meja, turun. Ya, silakan lah. Kalau imigrasi di Bali ini kepalanya gimana menurut AJJ? Kan katanya di imigrasi banyak itu ada celah-celah untuk permainan apa itu, saya dengar-dengar lah, nggak tahu benar apa enggak ini gitu. Imigrasi itu kekuasaannya itu cukup besar. Dan kita tahu apapun kekuasaan yang cukup besar, terutama kekuasaan yang berhubungan sama uang. Iya. Itu pasti akan ada potensi ya. Potensi korup tuh ada. Contoh kekuasaan di bea cukai, kekuasaan di pajak, kekuasaan di badan pertanahan, kekuasaan di misalkan di bidang kepolisian, kekuasaan di TNI. Itu ada, potensi itu ada. Okay. Itu oknum. Contohnya kan kasus KTP. Itu kan satu KTP 50 juta katanya. Iya, sudah tersangka, tapi yang justru yang dimasalahin justru si bulenya. Aturan kan harus sampai ke atasnya. Benar. Kalau menurut yang harus kedinasan. Nggak bisa. Dan makanya gimana? Makanya saya bilang ini gimana nih Kota Denpasar kok amburadul. Begitu loh. Terus selanjutnya imigrasi ya. Ya yang dapat laporan itu sering misalkan bocor. Kalau bocor sidak. Oh, sidaknya bocor. Sidak tuh bocor. Kan sebenarnya itu kan banyak yang membocorkan mungkin orang karena dalam di imigrasi juga banyak oknum, Ji. Iya, oknum yang gampang lah. Sekarang caranya gampang. Pertama, kita awasi. Gitu loh ya. Mungkin kan kita awasi dengan cara apa? Sama dengan pegawai pajak, pegawai bea cukai. KPK kan sekarang mengawasi dengan medsos. Inspektorat mengawasinya medsos. Medsos itu kan walaupun dia tutup
akunnya close, private. Iya. Tetapi kan kalau kita cari kan beredar. Itulah gunanya ada Google. Oke. Misalkan gitu ya. Walaupun ditutup tapi track record tuh kan ada. Gitu. Contoh misalkan seperti kemarin pegawai pajak, tinggal ketik aja namanya di Google, nggak usah kita buka Instagram, Facebook, klik aja muncul kan. Muncul. Makanya hati-hati kalau unggah. Mesin Google itu luar biasa loh. Iya. Ya, terus yang belum lagi ada WikiLeaks kan. Nah kemudian pengawasan nih ke KPK, Inspektorat sudah dari medsos, makanya kita ciduk semuanya semua. Ya minimal kalau nggak pidana copot jabatan lah. Ya. Ya saya kemarin dukung itu, kepala bea cukai copot, kepala pertanahan copot, kepala pajaknya copot. Nanti masalah pidana urusan masalah polisi. Nah, kedua, kalau yang di Bali gampang, tinggal awasi aja di mana tinggal, banjarnya proaktif. Kalau pegawai imigrasi misalkan dia bawa mobil yang di atas 500 juta kan nggak masuk akal. Ada pegawai pajak misalkan dia bawa Alphard yang 2M kan nggak masuk akal. Kredit mungkin ya. Iya, ya tapi secara etika nggak boleh loh. Nggak boleh ya? Kalau secara etika nggak boleh. Nggak bisa. Oh. Kalau sekali kita Oh, sudah ada etika. Oh, maksudnya etika secara di luar hukum maksudnya. di luar hukum ada namanya etika. Ike yang diperiksa sama inspektorat. Makanya sekarang setiap instansi memberikan suatu himbauan, memberikan instruksi, jangan flexing. Itu etika. Misalkan etika, kamu atur istrimu, kamu atur anakmu. Itu etika. Karena mereka, apa bedanya saya dengan mereka? Legislatif dengan yang namanya eksekutif. Eksekutif, mereka kan PNS. Ya. Mereka diambil sumpahnya sebagai pegawai negara. Salah satu sumpahnya adalah untuk jujur. Jadi dari mereka dilantik, anggap dilantiknya umur-umur 25, sampai dia pensiun umur 60, selama kurang lebih sekitar 35 tahun, dia harus konsisten. Dia nggak boleh pamer, dia ke etik. Tapi realitanya banyak yang pamer ya. 2023 tahun pembongkaran. Iya. Gampang. Tapi gini juga Ji, bahaya juga kalau aturan, artinya kalau disuruh nggak pamer, artinya mereka korupsinya nggak ketahuan jadinya kan. Kenapa itu? Justru kalau mereka pamer kan jadi ketahuan. Oh ini gini gitu. Kan lewat Google kan gini, maksudnya setiap zaman itu akan ada kejadian luar biasa. Kejadiannya ya. Contoh seperti si Dandi Mario ya. Berkat seorang anak muda yang dia mukulin orang, ya. Kita ini harus ngambil hikmah. Tuhan menunjukkan kebobrokan pejabat itu dari kejadian yang mungkin nggak kita kira. Seorang anak yang DO, seorang anak yang mukulin, anak yang manja ini, dia bisa membongkar sisi gelapnya institusi kita. Itu kan kerja Tuhan. Jadi kita jalankan saja. Mungkin tahun depan akan ada extraordinary kejadian lagi. Betul. Jadi kita selesaikan dulu yang 2023 nih. Semesta udah berkenan. Udah ada. Sulit ya. Sama seperti kemarin di Riau. Kan ada, baca nggak Sekda Riau? Kan dimasalahin kan, karena anaknya waktu itu nggak gimana. Beliau sudah klarifikasi, tapi kan kita monitor juga kan waktu di kejadian di Riau. Ini Sekda loh, jadi ini orang pemerintahan. Jadi misalkan kalau orang Bali mau periksa kehidupan keluarganya bupati, wali kota, gubernur, sekda, boleh. Tinggal lihat aja gajinya berapa sih. Di mana lihatnya, Ji? Kenapa itu? Boleh secara kenyataan, boleh mungkin dilihat dari kendaraannya, boleh dilihat dari gaya hidup anaknya. Ada tuh misalkan salah satu misalkan pejabat di Bali, yang anaknya kan flexing pamer motor terus gitu ya. Itu bisa dilaporkan. Iya. Bisa. Makanya itu. dia heran juga, ini nggak dikasih tahu anaknya nih gitu. Jadi kayak gitu. Jadi banyak yang begitu ya. Jadi buat yang alam itu kan bergerak ya. Tapi kita tahu lah pejabat-pejabat aparat hukum di Bali. Baik itu siapapun itu kan kalau tiang menurut tiang kan agak lambat ya. Wong kasus pemukulan AWK aja sampai 3 tahun kok baru tersangka. Iya kan benar. Ini kemarin baru ditetapkan tersangka gitu Ci ya. Iya. Terus
prosesnya sekarang sudah berproses. Sudah ditahan atau gimana? Sekarang yang pasti sudah dipanggil ke polisi dan ada pemeriksaan tambahan. Kan kalau dulu kan diperiksanya selaku saksi, sekarang kan diperiksanya selaku tersangka. Nah, saksi-saksi juga yang ada di gedung DPD saat kejadian itu juga Itu pasal yang kena pasal apa, Ji? ya pasti penganiayaan. Ya, Oke. kita Tiang tidak boleh mendahului dari penyidik. Tetapi dalam artian Tiang mengapresiasi dengannya ada tersangka niki sudah cukup membuat lega lah, terutama dari Tiang, keluarga dan juga dari para pendukung. Nah, tapi ada juga hikmahnya. Pesannya apa nih? Kesannya kasusnya, Ji. selama ini kan ada suatu peribahasa atau suatu orang-orang bicara kan bahwa hukum itu tumpul untuk ke atas. Untuk rakyat kayaknya hukum itu cepat kali. Kalau ada masalah langsung ciduk. Ini kasusnya AWK ini 3 tahun loh. Artinya kan peribahasa itu kan terbantahkan. Wong saya pejabat negara, Tiang komite satu bidang hukum loh. Dan itu waktu itu kan ada video, memang nyata kan video dipukul. Betul. Bahkan saya ada di sana juga nih waktu itu. Ada ya? Ada. Ada saksi polisi banyak gitu loh. Maksudnya kan 3 tahun kan, artinya ya kalau dibilang hukum itu pilih kasih ya saya nggak ngerti kalau ada orang ngomong begitu. Tapi Tiang tahu yang pasti beda. Pada saat kalau misalkan saat itu ditetapkan tersangka dengan sekarang kan beda. Situasi Bali kan beda. Sekarang kan tahun 2023 kan orang sudah tahu sekarang. Sudah tahu kenyataannya, kebenarannya apa. Oh, ternyata yang dulu demo itu orangnya adalah caleg gagal gitu ya. Dulu yang demo itu adalah orang-orang yang itu. Jadi menurut yang orang udah paham. Sekarang udah beda kan. Masyarakat udah cerdas. Begitu. Itu kan musim pandemi padahal kan itu sampai ramai-ramai, makanya Tiang ikut menyaksikan waktu itu di luar kantor DPD itu sampai ada pemukulan gitu kan. Iya. Ya makanya kemarin kita sudah proses. Kemarin tuh kalau nggak salah Kapolres Klungkung juga sudah diganti ya setelah kejadian itu ya. Kemudian ada beberapa pejabat-pejabat lah yang mungkin dari penilaian pusat tidak kerjanya nggak bagus sudah dicopot waktu itu ya. Ya kalau menurut dia kan gitulah kok ya. Oke Ji, sukses semua Niki. Ya, terima Sudah kasih. mau ngobrol santai. Nanti kalau ada kesempatan berikutnya saya akan undang kembali. Semoga sehat-sehat ya. Berarti mungkin nyalon DPD lagi tapi gimana? Kenapa? Kemarin proses sudah memargi. Siap. Mohon doa restu. Karena kan makin dari 4 DPD kan 2 tan maju. Jadi yang kan ada 4 DPD, makin Aji Mangku Pastike tan maju, Bapak Agung Gede Agung tidak melanjutkan proses. Berarti 2 anggota baru lagi ya? Cuman Tiang dengan Haji Bambang mantan incumbent. Nah, katanya itu yang pasti akan lolos itu. Berarti tinggal nyari lagi 2 aja sekarang. Di medsos kan itu beredar. Gitu, ya, nanti kita lihat lah ya. Oke Ji, semua Ji. Terima kasih. Om Santi. Om Santi.